Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Dampak positif dari kontestasi politik itu disebut OJK melalui peningkatan konsumsi dan aktivitas pada sektor UMKM, transportasi, percetakan, akomodasi, makanan hingga hiburan. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada November 2024 akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Secara umum, kontestasi politik itu diprediksi akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, khususnya melalui peningkatan konsumsi dan aktivitas pada sektor UMKM, transportasi, percetakan, akomodasi, makanan, hingga hiburan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rai mengatakan, adanya kampanye calon kepala daerah menciptakan permintaan tambahan yang menggerakkan ekonomi lokal, meningkatkan peredaran uang, dan membuka lapangan kerja sementara. Sedangkan terhadap perekonomian secara nasional, dampak pilkada diperkirakan tidak akan terlalu signifikan seperti pemilu presiden dan wakil presiden, karena pilkada hanya akan mendorong aktivitas ekonomi yang sifatnya temporer dan berbeda-beda pada setiap daerah. Sementara itu di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan bahwa perhelatan Pilkada Serentak 2024 akan menambah permintaan kredit perbankan meskipun tidak signifikan dan bersifat musiman. Berdasarkan survei orientasi bisnis perbankan OJK kuartal 4 2024 yang melibatkan 93 responden bank, regulator menjelaskan bahwa peningkatan permintaan kredit ini kemungkinan akan berkurang setelah periode kampanye berakhir. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini akan kita ulas mengenai dampak dari pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024, di mana seperti kita tahu, Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Pemilihan ini akan berlangsung di seluruh Indonesia untuk memilih kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Total ada 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar pilkada. Rencananya kepala daerah yang terpilih pada pilkada di tahun ini akan dilantik di awal tahun 2025. Ya, terkait dengan dampak dari pilkada serentak di tahun 2024 terhadap perekonomian nasional, Chief Economist Bank Mandiri Andri Asmoro menyebut pilkada serta momen libur Natal dan Tahun Baru akan menjadi pendorong aktivitas perekonomian nasional. Ia sendiri menyebut konsumsi masyarakat menunjukkan tren yang stabil. Berdasarkan Mandiri Spending Index, aktivitas belanja tetap terjaga, khusus sektor elektronik, hiburan, dan kebutuhan mobilitas mencatat pertumbuhan yang positif. Momentum ini diperkirakan akan meningkat pada akhir tahun berkat aktivitas terkait pilkada serta libur Natal dan Tahun Baru. Adapun sektor-sektor yang terkait mobilitas seperti hotel dan restoran, transportasi, pergudangan, dan jasa lainnya diperkirakan mendapat imbas positif. Lebih lanjut, tim riset Bank Mandiri juga melihat bahwa pertumbuhan triwulan 4 2024 akan semakin kokoh dengan kontribusi dari belanja pemerintah dan juga investasi, khususnya pada infrastruktur. Melihat berbagai faktor pendukung tersebut, tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan perekonomian nasional akan tumbuh di rentang 5 hingga 5,05% di akhir 2024. Sementara itu, pemirsa, terkait gelaran pilkada serentak di tahun 2024, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa realisasi anggaran pilkada per September lalu telah mencapai 99%. Dan untuk mengetahui lebih detail mengenai realisasinya, berikut kita simak informasi selengkapnya. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara melaporkan realisasi anggaran pemilihan kepala daerah per 20 September 2024 telah mencapai 37,43 triliun rupiah. Capaian tersebut menunjukkan realisasi anggaran untuk pesta demokrasi di daerah pada November 2024. Capaian tersebut menunjukkan realisasi anggaran untuk pesta demokrasi di daerah pada November 2024 hampir rampung atau mencakup 99,75 dari total pagu senilai 37,52 triliun rupiah. Dan khusus untuk pilkada, kita memantau anggaran dan realisasi hibah pilkada. Karena pelaksanaan pilkada itu menggunakan anggaran daerah, dan anggaran daerah itu dihibahkan kepada KPU daerah dan Bawaslu daerah. Karena itu mekanismenya ada tata kelolanya menggunakan naskah perjanjian hibah daerah, dan per tanggal 20 September 2024 ini
99,75% dari hibah daerah sudah direalisasikan. Berarti kita sudah sangat siap untuk mengikuti pilkada dan anggaran daerahnya telah dialokasikan dan telah diadministrasikan. Wakil Menteri Keuangan menjelaskan pada dasarnya anggaran untuk pilkada mengalir dari pusat ke daerah melalui APBD. Kemudian daerah melakukan hibah pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilu Daerah di mana mekanismenya penggunaan naskah perjanjian hibah daerah. Hingga pertengahan September 2024, KPUD tercatat telah merealisasikan anggaran hibah pilkada senilai Rp28,7 triliun dari total pagu Rp28,76 triliun atau mencakup 99,78%. Kemudian untuk Bawaslu daerah, realisasi anggaran telah mencapai 99,66% senilai Rp8,73 triliun. Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait realisasi anggaran Pilkada 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa suntikan dana Pilkada dari APBN untuk menambal anggaran Pilkada bagi daerah-daerah yang anggarannya masih terhambat untuk keperluan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut. Ya, selanjutnya pemirsa, masih terkait dampak pemilihan umum kepada perekonomian, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengklaim pemilihan umum 2024 memiliki kontribusi besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tanah air. Ia mendasari hal tersebut pada Pilpres lalu yang berkontribusi besar seiring dengan angka konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi. Sementara itu di sisi lain dampak gelaran pemilihan kepala daerah serentak dinilai tak sebesar pemilihan umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Pilkada dinilai bisa menggerakkan sektor UMKM. Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira memperkirakan dampak Pilkada yang berlangsung pada akhir November 2024 akan berdampak ataupun berkontribusi sekitar 0,01% sampai 0,03% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dampak ini jauh lebih kecil dibandingkan efek pemilu serentak pada Pilpres dan juga DPR RI lalu. Bima menambahkan meski efek ke pilkada lebih kecil dari Pilpres di awal tahun ini, namun dampak pilkada di daerah cukup menggerakkan UMKM. Misalnya kampanye ke pasar-pasar tradisional dan juga penggelaran panggung budaya yang diperkirakan akan memberikan stimulus tambahan di tengah melambatnya konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Di samping itu beberapa lapangan usaha yang terdampak positif dari gelaran pilkada. Ini seperti transportasi, akomodasi, percetakan, panggung budaya atau hiburan dan juga makanan minuman. Ya, pemirsa, berbicara mengenai dampak pilkada bagi perekonomian, ekonom juga memiliki sejumlah catatan terkait dengan hal ini. Dan untuk mengetahuinya, berikut kita simak informasi selengkapnya. Direktur Eksekutif KUR Indonesia Muhammad Faisal melihat dampak pilkada terhadap laju ekonomi Indonesia berbeda-beda bergantung besaran ekonomi dan kekuatan dari masing-masing pemerintah daerah. Ia mengatakan jika dilihat dari sisi belanja pemerintah daerah, kapasitas fiskal belanja pilkada hanya 50% dari kapasitas fiskal daerah, masih relatif rendah karena hanya sedikit yang memiliki kapasitas fiskal tinggi untuk membiayai pilkada. KUR Indonesia mencermati dampak pilkada sangat terbatas baik bagi masyarakat maupun perekonomian secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan setelah tidak ada gelaran pilkada, biasanya aktivitas langsung kembali kepada kondisi normal atau mengalami penurunan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan gelaran pilpres sebelumnya, di mana dampaknya relatif besar karena dapat meningkatkan belanja pemerintah dan juga belanja non-rumah tangga serta non-pemerintah. Selain itu, KUR Indonesia menyambut kampanye-kampanye besar yang dilangsungkan saat pilkada kali ini, juga dampaknya tidak signifikan dan bersifat sementara. Meski demikian, KUR Indonesia berharap dampak pilkada serentak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan tidak jauh dari level 5%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, ekonom lainnya dari KUR Indonesia Yusuf Randy Manilet juga mewanti-wanti dampak negatif Pilkada 2024 ke perekonomian Indonesia, terutama terkait rencana pembangunan nasional. Yusuf Randy menjelaskan kebijakan di level pemerintah pusat kerap kali tidak sejalan ataupun tidak terimplementasi dengan baik di level daerah. Perubahan landscape politik daerah diyakini menjadi salah satu alasan utama
karena membuat koordinasi antara pusat dan daerah menjadi tidak berkelanjutan. Padahal kita tahu bahwa pemerintah baik di level pusat maupun di daerah ini punya rancangan pembangunan jangka menengah hingga panjang yang sebenarnya telah disepakati. Rencana pembangunan tersebut seharusnya menjadi acuan teknokratik bagi para pemerintah daerah. Masalahnya, Yusuf Randy melihat kepala daerah kerap melakukan perubahan kebijakan yang sifatnya populis. Apalagi kebijakan populis tersebut hanya kerap dikeluarkan untuk sekedar capaian jangka pendek seperti untuk menaikkan elektabilitas jelang kontestasi pemilihan kepala daerah. Akibatnya dokumen teknokratik dari rencana pembangunan tadi ini kerap kali diabaikan. Padahal target-target rencana pembangunan daerah lah yang akan ikut menentukan tahapan pencapaian pembangunan nasional, terutama dalam jangka menengah hingga panjang. Ya, tentunya kita harapkan gelaran Pilkada serentak 2024 ini bisa berlangsung dengan damai, aman dan juga lancar. Dan kita harapkan juga perputaran yang terjadi di Pilkada 2024 di sektor-sektor tertentu ini tentunya bisa membangkitkan perekonomian baik dari sisi lokal ataupun berkontribusi kepada perekonomian nasional. Namun jangan sampai perputaran uang yang memang tidak kecil ini justru berpusat pada money politics yang memang masih terjadi sampai dengan saat ini. Dan kita harapkan Pilkada serentak 2024 ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang tentunya bisa amanah dan menjalankan apa yang dijanjikan kepada masyarakat, dan kita harapkan ini seluruh perangkat di daerah juga bisa bersinergi dengan pemerintah pusat sehingga akhirnya hasil ataupun output dari Pilkada serentak 2024 ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing.